Oke lah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi, Waalaikumsalam. sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan yang saya hormati. Pemateri kita, Imamul Wafa Siddiq. Beliau merupakan pendiri dari sekolah skripsi, berkegiatan atau membimbing adik-adik tingkatnya bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar, dan secara tidak langsung juga mengajarkan bagaimana atau berkontribusi dalam menentaskan buta huruf fungsional. Dan hari ini merupakan momentum yang tepat karena dilihat banyak teman-teman generasi muda, bahkan paling miris, saya punya mentor di LPDP kemarin, dia sudah S2, kemudian dia dengan bangga mengatakan bahwa saya bersyukur ada dari 5%, dan saya kira ternyata tidak menjadi jaminan bahwa dengan pendidikan yang tinggi kita bisa lebih telah lagi. Sebetulnya banyak faktor ya. Mungkin bisa jadi karena dia tidak memverifikasi berita, kemudian atau mungkin sebetulnya dia juga kesulitan, dan hari ini adalah momentum yang pas untuk membahas mengenai buta huruf fungsional. Dan memang rata-rata minat baca di Indonesia juga masih rendah, namun saya tidak punya datanya berapa. Tetapi di antara teman-teman dan lingkungan masih sedikit budaya-budaya membaca. Maka saya sangat bersyukur kemarin di stasiun Jakarta Kota sudah ada mulai perpustakaan mini. Kalau di Jakarta itu ada di halte-halte Transjakarta sudah ada perpustakaan mini. Maka ke depan sebetulnya saya berharap ya pemerintah itu bisa mendukung dengan mengadakan perpustakaan mini di setiap stasiun. Jadi yang naik dari Rangkas Bitung bawa buku dikembalikan di stasiun Tanah Abang dan lain sebagainya. Jadi ada spare waktu 2-3 jam itu digunakan untuk membaca, sangat luar biasa. Jadi bisa mendorong meningkatkan minat baca. Itu yang saya hormati juga hari ini, karena ini beliau merupakan sarjana ilmu perpustakaan, yang bisa dilihat berkaitan dengan perpustakaan juga pastinya banyak buku yang baca. Semoga ke depan ini bisa menjadi wasilah untuk mengadakan diskusi-diskusi baru ataupun bedah-bedah buku gitu. Dan terakhir saya berharap ini bisa menjadi sarana dalam menggapai ridho Tuhan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan gitu. Saya langsung saja ke pemateri dipersilahkan. Cek, cek. Kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran. Kedengar, Kak. Jelas nggak tapi? Jelas. Jelas. Oke. Alhamdulillah kalau jelas. Tadi sempat keluar masuk soalnya ada keterbatasan koneksi. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih ke rekan perjuangan saya di kampus peradaban di Banten di Universitas Sultan Hasanuddin, salah satu aktivis yang tidak lekang oleh zaman juga, Yofi Maulana, insya Allah calon Bupati Lebak juga kalau nggak salah, Mas. Amin. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya gitu memberikan saya waktu untuk memberikan, sebetulnya bukan materi lah ya, tapi anggap aja sebagai pandangan yang nanti bisa didialekkan gitu di diskusi ini. Salam hormat saya kepada teman-teman semua. Terus tadi sempat dikenalkan ada Kak Neni Nuraini, sarjana perpustakaan ya. Tadi kalau nggak salah dengar saya. Iya. Ya, semoga ada yang bisa saya dapat nantinya dari diskusi ini. Terus ada saudara Arik juga. Saya tidak jadi masalah berapapun yang hadir karena pada dasarnya ini akan jadi tempat diskusi gitu. Jadi diskusi tidak pernah menuntut kuantitas, yang penting kualitas yang dihasilkan, dan semoga kedepannya bisa memberikan eh, apa ya namanya ya, bisa jadi stimulus baru gitu supaya tergerak barangkali setelah kesempatan ini untuk mengadakan diskusi yang lebih banyak dan dengan kuantitas yang lebih banyak juga.
itu sebagai pengantar. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf banget ini karena tadi ada keterbatasan. Saya coba pakai koneksi, ternyata putus jaringannya tadi pas buka kamera pakai laptop, makanya dialihin pakai HP. Jadi minta tolong untuk ditampilkan ke Saudara Yopi dan nggak bisa eh, apa sih, nggak bisa share video saya secara langsung gitu live, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari yang akan saya sampaikan. Eh, saya mulai, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Itmamul Fasidik. Mungkin beberapa rekan termasuk Yopi sudah cukup kenal dengan saya gitu. Kebetulan saat ini sambil nunggu ijazah karena saya belum lama lulus dari kampus, saya membangun dua komunitas untuk mengisi waktu luang sembari mencari pundi-pundi penghidupan ekonomi. Yang pertama itu ada komunitas petani negeri sipil. Sebetulnya ini bukan komunitas, ini platform usaha yang saya bangun bersama dua orang rekan saya gitu. Yang pada dasarnya kita ingin memberikan stimulus baru gitu kepada anak-anak yang baru lulus. Bertani itu tidak salah sebagai pilihan. Terlepas nantinya akan berlanjut berapa tahunnya, paling tidak pernah mau untuk mencoba gitu. Pada intinya itu aja. Dan yang kedua ini, sekolah skripsi. Sekolah skripsi ini kebetulan jadi semacam wadah konsultasi gitu untuk teman-teman mahasiswa karena ini skupnya belum luas, jadi kita masih sambil ruang lingkup fakultas saya sendiri, kebetulan Fakultas Pertanian di Untirta. Kita punya tagline Come Laut Masal, insya Allah nggak tanggal sih, bulan Juli nanti lah mungkin teman-teman yang ada dan tergabung mau lulus. Kira-kira itu aja sih. Nah, sorry, setelah perkenalan singkat mungkin saya boleh lanjut dengan judulnya. Teman-teman bisa baca mengapa harus mulai membaca buku lagi. Ini diskusinya sebenarnya kan berangkat daripada kemarin ada satu fenomena yang menarik gitu. Jadi belum lama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu kan mengeluarkan laporan dalam bentuk artikel jurnal yang ya pada intinya mungkin teman-teman yang di sini udah lihat gitu, bahwa dia membuat survei laporan hasil perokok di Indonesia. Singkatnya sih begitu. Nah, ada satu media mainstream, apa ya namanya ya, anti apa sih? Yop, media mainstreamnya tuh. Quote ya sih. Ya, Ahquat ya, kalau nggak salah ya. Nah, ada satu media mainstream, Ahquat, dia itu kan mengambil kesimpulan 95%, sorry, eh, di Indonesia itu laki-laki 95% itu sudah jadi perokok. Dan seolah-olah dia mengasumsikan bukan seolah-olah mengasumsikan, dia kemudian mengambil kesimpulan hanya tersisa 5% pria di Indonesia yang belum merokok atau yang tidak merokok lah barangkali. Nah, dengan percaya dirinya banyak orang yang merasa bahwa wah nih gue apa ya, kalau bahasa gaul sekarang tuh pick me gitu. Ini gue termasuk dalam kategori 5%-nya nih, keren dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu yang sekedar jadi masalah sih. Yang jadi masalah itu ketika dilakukan pengecekan lebih lanjut gitu di artikelnya, ternyata 95% itu bukan laki-laki aja gitu, tapi dia juga mencakup perempuan. Jadi dari 95% itu ada laki-laki dan ada perempuan, dan kebetulan mayoritas perokoknya adalah laki-laki. Bukan 95% total keseluruhan laki-laki yang merokok, dan 5% itu juga itu gabungan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman berkesempatan mengecek lebih lanjut, boleh dilihat gitu. Ini kesannya sebenarnya sederhana sih, tapi buat saya, Yopi, dan mungkin beberapa teman-teman melihat hal yang begini tuh nggak bisa jadi sederhana gitu tuh, karena sesuatu yang paling mudah untuk dibaca kesimpulannya aja ternyata mereka nggak bisa lihat gitu dan nggak bisa membaca kesimpulannya secara efektif. Padahal kan kita menuju Indonesia Emas 2045 katanya sih gitu, dan kebetulan kan mayoritas mungkin yang ada di friendlist pertemanan kita di WhatsApp atau di Instagram rata-rata bisa jadi berpendidikan tinggi, atau kalaupun nggak berpendidikan tinggi paling tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup lah. Simbolnya gampang, dia punya media sosial, dia punya HP, gitu aja gitu tuh. Jadi paling nggak harusnya mereka punya kemampuan untuk
membaca kesimpulan secara sederhana, tapi ternyata kemampuan itu nggak dimiliki. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya kita cek satu-satu coba. Boleh next ke slide selanjutnya? Oke, ini agak kecil sebenarnya, tapi bisa dilihat lah sama teman-teman. Ini ngambil laporannya dari OECD PISA Indonesia hasilnya pada tahun 2022. Di sini kita akan fokus ke bagian reading aja sih. Emang ada matematik kan, PISA itu kan semacam asesmen untuk mengukur tingkat kecerdasan anak usia 15 tahun di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Nah, kebetulan ada 3 sebenarnya yang jadi basic untuk uji asesmennya. Ada matematika, ada sains, dan ada reading, ada membaca. Dan kita fokus ke readingnya aja gitu tuh. Kalau matematika dan sains kita emang nggak pernah beranjak dari angka yang rendah. Ini fakta aja gitu tuh, nggak perlu ditutup-tutupi. Nah, coba pada hasil tahun 2022, tesnya bisa dilihat Indonesia itu ada di nomor 359. 359 itu bukan urutannya ya, tapi skornya. Jadi skor reading Indonesia itu 359. Nah, 359 itu kalau misalkan saya terlalu banyak kalau misalkan nanti memberikan deskripsinya, tapi singkatnya 359 itu angka yang dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia pada anak usia 15 tahun itu cuman ada di tahap teks yang pendek. Jadi belum sampai teks yang sedang ataupun belum nyampe teks yang panjang gitu tuh. Jadi kemampuan mereka bisa mengambil inti dari sebuah gagasan, mengambil ide pokok dan sebagainya, itu hanya pada taraf teks yang pendek. Nah, taraf teks yang pendek ya kira-kira pembukaan UUD 45 lah, cuman 1 sampai 4 atau 5 paragraf aja gitu tuh. Jadi kemampuan literasi Indonesia tuh cuman ada di sana aja gitu tuh, jauh ketinggalan. Bahkan salah satu tetangga kita di ASEAN, Singapura, itu ada di nomor 1 tuh puncaknya tuh. Agak tinggi dia skornya, beda jauh sama Indonesia. Dia skornya ada di sekitar angka 555 mungkin itu, kalau saya nggak salah memperhitungkan Mbak ya. Tapi Indonesia jauh, dia ada 359. Urutannya ini agak jauh juga, kalau saya nggak salah urutannya sekitar urutan 120-an untuk readingnya doang ya. Nah, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, next ke slide selanjutnya. Nah, permasalahan kedua, ini kita fokus juga ke reading. Ini kebetulan skor PISA Indonesia dari tahun ke tahun, sejak tahun 2000 sampai tahun 2022. Kita fokus ke yang paling kiri di reading. Nah, kebetulan kemampuan reading kita itu sebenarnya nggak pernah beranjak gitu, hampir nggak pernah beranjak sejak tahun 2000 tuh. Bisa dilihat tuh skornya 371, sempat naik, mungkin puncak tertingginya tahun 2010. Saya belum pernah mendalami gitu. Maksudnya pernah ada fenomena apa, satu gebrakan di 2007 sampai 2010 yang bisa meningkatkan skor PISA kita di reading ini sampai ke angka 402. 402 itu udah levelnya membaca teks yang sedang gitu, udah nggak teks-teks pendek lagi. Kemudian anjlok parah banget nih. Tahun 2015, 2018 tuh angkanya 371, terus habis dihantam pandemi karena ada learning loss ya gitu. Jadi kehilangan kemampuan belajar, akhirnya ya kita ada di titik terburuk, ada di 359 tahun 2022. Ini terburuk dalam berapa berarti? Dalam 20 tahun terakhir. Karena kita belum pernah ada di titik sendah ini, kemampuan readingnya ya. Kalau kita nanti bahas sains dan matematika mungkin itu perkara lain nanti. Lain kesempatan boleh dibahas dan dampaknya nanti. Tapi kita akan fokus di reading. Nah, dari dua ini sebetulnya apa yang jadi sebab dan cerminan? Kita lanjut ke next apa sih namanya, ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini kebetulan apa yang saya tulis di sini karena kemarin saya diskusi sama Yofi, sebenarnya kan singkat, sekitar hari Sabtu kalau saya nggak salah. Kemudian kita treatment dengan segala keterbatasan, kita coba upayakan untuk mengambil momentum membahas mengenai fenomena yang baru terjadi kemarin. Jadi kita kemarin kan melihat permasalahan pembacaan informasi data itu
eh, pada akhirnya mengambil kesimpulan sederhananya semua ini berawal dari ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya ketika ia bermain internet. Nah, yang saya tuliskan di sini ini simpulan dan rangkuman sederhana. Jadi teman-teman nanti boleh baca lebih lanjutnya pada buku judulnya The Swallows. Nah, jadi dalam buku The Swallows itu dia ini tokoh utama dalam buku yang digambarkan itu menceritakan bahwa dia kehilangan kemampuannya untuk fokus dalam membaca ketika ia mulai mengenal ketika ia mengenal internet. Nah, dalam sudut pandang buku itu saya terjemahkan ke dalam PowerPoint ini secara sederhana bahwa internet itu bisa jadi penjaga, tapi dia juga bisa jadi pencuri, bisa jadi the guards, bisa jadi juga the thief. Kenapa dia bisa jadi penjaga? Karena internet itu kan kecepatan datanya cepat gitu. Kemudian kecepatan aksesnya juga cepat dan kemudahan untuk saling berbagi informasi juga cepat. Jadi ketika ada yang membutuhkan sesuatu secara instan, maka internet ini bisa menjadi jembatan hadir sebagai penyelamat gitu dalam situasi-situasi tertentu. Makanya dia disebut the guards salah satunya. Tapi selain itu dia juga jadi the thieves, jadi pencuri karena ah, ini yang jadi masalah nih. Jadi ketimbang the guards-nya lebih banyak the thieves-nya gitu. Ketimbang yang dijaganya lebih banyak yang dicurinya sebetulnya. Karena pertama, dia menghilangkan fokus kita terhadap sesuatu. Yang kedua, dia membuat kita tidak dapat berpikir secara komprehensif. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya ambil dari buku itu, dia tidak bisa lagi membuat kita berpikir secara linear. Jadi berpikir secara linear itu saya ambil by evidence saja lah gitu. Uh, Mungkin beberapa dari kita pernah merasakan. Jadi kalau misalkan hari ini kita orang yang uh, pernah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa sebelumnya, kemudian kita datang kembali ke kampus masing-masing gitu, bertemu adik tingkat kita. Uh, kita asumsikan aja lah kita sama bahwa pernah berorganisasi, kemudian datang lagi ke kampus bertemu adik tingkat dan yang bersangkutan ceritanya menceritakan sesuatu nih, permasalahan yang ada di kampus. Dan permasalahan itu sebetulnya masalah sederhana. Cuman kadang-kadang kita merasa bahwa kok ini orang cara berpikirnya nggak linear banget gitu. Nggak match banget gitu. Permasalahannya A, tapi jalan keluarnya kenapa jadi B gitu. Nah kan kita kadang-kadang sering merasa begitu ketika datang kembali ke kampus bertemu adik tingkat kita. Nah itu salah satu kehilangan kemampuan berpikir secara linear. Jadi tidak bisa merunutkan kronologis dan kejadian, tidak bisa melihat sebab akibat, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan yang baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Padahal kan critical thinking ini kan salah satu soft skill yang dibutuhkan di abad 22 versi World Economic Forum. Nah, kira-kira itulah. Nah, nanti dampaknya apa lebih jauhnya kita lihat di slide akhir. Sorry, bukan dampaknya apa. Kenapa itu bisa terjadi kita bisa lihat slide akhir. Next, slide selanjutnya. Saya mungkin ini singkat dulu aja sebagai pengantar, nanti lebih jauhnya kita diskusi aja. Nah, kenapa internet di Indonesia juga semakin membahayakan ketimbang memberikan kebermanfaatan? Ini bisa dilihat nih. Jadi datanya diambil Januari 2021. Mungkin saya belum sempat melakukan pengecekan terhadap informasi data yang baru. Jadi saya ambil aja Januari 2021 yang saya dapatkan gitu tuh. Bahwa orang Indonesia ini hampir 9 jam menghabiskan waktu di internet, 8 jam 52 menit pada Januari 2021. Ini pas puncak-puncaknya corona ini, kalau saya nggak salah kan corona itu kan bulan Maret 2000, tanggal 16 malah kalau nggak salah, tanggal 16 Maret tahun 2020. Nah ini Januari 2021 ini puncaknya corona. Nah ini sangat wajar sih, walaupun nggak bisa dibenarkan juga gitu tuh, karena mereka nggak punya aktivitas lain gitu, selain melakukan penjelajahan di internet. Dan di media sosialnya cukup fantastis juga angkanya. Jadi 3 jam 14 menit, hampir 3 jam setengah. Jadi satu hari itu total 24 jam, 9 jamnya hampir 30 sampai 40%, 30%-nya dihabiskan untuk berselancar di internet. Jadi memang hobi banget tuh, scrolling dan sebagainya macamnya tuh. 3 jam setengahnya itu muter-muter aja di sosial media tuh. Di Instagram, habis itu muter lagi ke Facebook, mungkin muter lagi ke Twitter dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang baik juga nih.
digunakan juga sebagai wadah untuk membaca dan mencari literatur. Tapi cuma 1 jam 38 menit. Dari 8 jam ini masih kecil banget 1 jam. Selebihnya teman-teman bisa lihat dihabiskan untuk bermain game, mendengar podcast, radio, musik, dan sebagainya. Tapi ini cukup kronis. Dan kalau saya nggak salah, sekilas tadi saya baca gitu, di tahun 2022, penggunaannya itu sekitar 7 jam. Mungkin berkurang, tapi ini kan sudah bukan bagian dari corona lagi. Harusnya harapan saya sih mereka ini turun gitu tuh. Maksudnya kalau misalkan mereka banyak menghabiskan waktu di internet, berarti kan mereka ya bisa diasumsikan gitu, masa menganggur gitu. Atau kalaupun kerja, masa kerjanya kebanyakan main internet. Jadi agak aneh gitu tuh kalau misalkan ada orang yang menghabiskan lebih dari 30% waktunya di internet. Ini agak cukup klise dan cukup bermasalah sih seharusnya sih. Kenapa itu jadi masalah? Ini baru kita bisa lihat nih di slide selanjutnya nih. Oke, jadi penulis buku The Swallows mengambil riset Dr. Corners gitu. Salah satu dokter terkenal di Amerika Serikat, dokter neuroscience yang meneliti tentang otak. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan seseorang itu menggunakan internet dengan seseorang membaca buku, itu ada perbedaan dari penggunaan otaknya. Kalau misalkan orang yang sebelah kiri dulu kita lihat, kalau misalkan orang yang membaca buku, hanya ada sedikit bagian otak yang digunakan gitu dalam membaca buku. Maka ketika ia membaca buku, pikirannya itu tenggelam dalam kondisi yang kontemplatif, reflektif, dan imajinatif. Saya sederhana aja sih menggambarkan ini. Kalau misalkan teman-teman dulu kecil sering baca novel, saya dulu punya 2 novel favorit pas masih kecil, itu novelnya Sherlock Holmes yang sampai sekarang malah masih diulang-ulang karena menarik aja gitu. Yang kedua novel Harry Potter. Nah, kalau misalkan teman-teman baca novel apapun itulah sebenarnya lah ya, ketika membaca dengan divisualkan melalui film, pasti punya kesan yang berbeda gitu tuh. Karena kan ketika membaca akan ada kesan imajinatif tertentu, teman-teman tenggelam, bahkan bisa jadi dalam satu waktu teman-teman nggak inget gitu. Oh ternyata udah 100 halaman aja dibaca. Nah itulah karena kesan imajinatif dan reflektif itu yang hadir ketika membaca. Dan nantinya ini bakal melatih kemampuan otak untuk bisa mentransfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Jadi transfer informasinya secara berkala dan secara berunut gitu tuh. Sehingga ketika masuk dalam memori jangka panjang akan lekat di ingatan dan tidak mudah terlupakan gitu tuh. Berbeda ketika your brain surfing di internet, ketika otak digunakan untuk melakukan penjelajahan di internet. Karena internet itu kan pada prinsipnya dia penggunaannya eh, sangat multitasking gitu ya, sangat cepat, sangat mudah dan sebagainya. Maka ketika seseorang menggunakan internet, banyak bagian otak yang terfungsikan secara langsung gitu, secara bersamaan, sorry, bukan secara langsung, secara bersamaan. Maka pikirannya tenggelam dalam rangsangan repetitif. Repetitif itu dia bakal mengulang-ulang terus, senang gitu dengan pengulangan, kemudian intensif, interaktif, dan yang pastinya ini cukup adiktif. Jadi kalau misalkan dulu pernah dengar wacana bahwa narkoba tahun 2000 sekian tidak akan lagi menggunakan barang-barang berbahaya, ya ini internet ini akan jadi narkoba gitu karena dia jadi adiktif. Ya sederhana aja sih, saya dulu pernah melakukan riset kecil terhadap diri saya sendiri. Saya pernah download TikTok, cuman sekitar 1 minggu doang. Saya mau memastikan sendiri gitu bahwa ini memang candu. Tapi begitu masuk ke dalam algoritma TikTok, oh emang benar ternyata candu ya, menarik gitu tuh. Jadi apa yang kita sukai gitu terbaca algoritmanya, kemudian ditampilkan secara terus-menerus video-video yang kita sukai gitu tuh. Jadi kalau misalkan suka politik, nanti yang muncul video politik, mulus statementnya siapalah, siapalah, siapalah. Nah itu yang bikin kita semakin sering berada di internet dan semakin betah gitu tuh. Karena saya sadar bahwa itu cuma riset saya, maka saya putuskan langsung untuk menginstal saat itu juga ketika 1 minggu sudah berlangsung. Takut aja gitu tuh. Nah, jadi karena prosesnya banyak ini yang terjadi dalam otak, korteks visual, kemudian somatosensorinya bekerja bersamaan gitu dengan informasi yang banjir di internet. Di internet kan kalau kita membuka sesuatu nggak mungkin cuma membuka satu bagian doang, pasti banyak yang digunakan. Maka memori jangka panjang kita akan langsung membludak tuh informasinya tuh. Jadi bukan dimasukin satu-satu. Kalau misalkan lebih mudah lagi, kronologianya itu kayak kalau orang makan, baca buku itu
Makanya pelan-pelan, satu sendok sampai kenyang. Maka kita ngerasa kenyangnya tuh bener, kenyangnya gitu tuh, nyaman gitu tuh. Beda kalau misalkan kita pakai internet kita nih kayak makan langsung satu mangkok langsung dipaksa untuk dihabiskan misalkan dalam 10 detik. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi membludak, kebanjiran makanan, makanya begah nggak nyaman malah dimuntahin lagi. Jadi kita malah nggak bisa mengingat apapun justru. Bukan bukan karena informasi yang masuk banyak kita semakin cerdas, bukan, ini kayak logika makan aja gitu tuh. Jadi semakin banyak yang masuk dengan cepat maka kita semakin nggak kuat dengan kapasitas lambungnya terus dimuntahin lagi akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Sederhananya gitu aja. Nah, next step selanjutnya. Next. Nah, ini sebenarnya saya sederhana aja sih yang bagian paling akhir gitu tuh. Jadi tadi kita udah melihat gitu fenomena yang terjadi di internet itu bagaimana, kemudian apa dampaknya dan apa yang jadi pengaruh terhadap otak kita, kenapa bisa demikian. Nah, kenapa ini jadi penting gitu untuk kita tindak lanjuti lebih jauh, terlepas apapun tindakan yang dapat kita lakukan gitu. Mungkin masing-masing individu kita punya kemampuannya masing-masing gitu, bagaimana menyikapi hal ini. Tapi pada intinya, dalam kesimpulan yang saya garis bawahi, kita kan menuju 2045 itu akan membangun sebuah peradaban baru, apalagi dengan eh, gelap gempitanya ada ibu kota Nusantara dan sebagainya gitu. Ada taksi terbang lah, apalah kan itu kan ada banyak tuh ide-ide brilian yang seolah-olah sangat meta gitu, sangat tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan, tapi kayaknya bisa deh direalisasikan gitu. Kata orang-orang yang merasa baby boomers, kata kalangan baby boomers kan begitu. Cuman nggak tahu nih Gen Z apakah bisa meneruskan ide itu atau tidak. Nah, cuman pada intinya kemajuan peradaban itu sebetulnya nggak sekedar kalau misalkan indikator Indonesia maju 2045 kan sudut pandangnya itu sudut pandang ekonomi. Jadi GDP-nya meningkat, kemudian pendapatan per kapitanya meningkat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ditelaah lebih jauh, sebetulnya sudut pandang ekonomi itu nggak pernah akan didapatkan gitu. Kalau misalkan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi itu belum baik. Saya sederhana aja sih kemampuan dalam mengelola informasi itu sebagai contoh. Misalkan kayak kemarin itu kan ada apa tuh tadi media sosial apa tuh yang mengambil kesimpulan salah, saya nggak tahu, bukan salah lah, keliru mungkin, saya nggak tahu media apa itu tadi, lupa. Nah, akhirnya informasi itu diserap kemudian disebarluaskan, kan itu jadi berita yang bohong gitu jatuhnya. Nah, itu kan ada ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola informasi dengan benar. Atau misalkan ambil contoh lagi, eh, ini saya nggak bermaksud mendukung atau mendeskripsikan pihak manapun ya, tapi sebagai contoh aja lah gitulah ya. Kemarin itu sempat hingar-bingar masalah boykot produk pro Israel. Ada Aqua, ada KFC, pabrik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Banyaklah itulah. Nah, kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi yang dia dapatkan itu sudut pandangnya sempit banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak ngeboikot, dianggapnya seolah-olah pro Israel. Atau misalkan ada orang yang ikut melakukan boykot, langsung dijustifikasi bahwa dia tidak pro tenaga kerja Indonesia karena nanti banyak yang dipecat dan sebagainya. Kan maksudnya kan tidak sesederhana dan tidak sesingkat itu gitu sudut pandangnya. Nah, itulah efek dari skor PISA Indonesia yang rendah 15 tahun yang lalu, yang hari ini ada di cerminan internet kita gitu tuh. Bahwa dulu skor PISA kita pernah rendah, cerminannya saat ini. Nah, kalau hari ini rendah, cerminan 15 tahun yang akan datang bagaimana? Kita bisa lihat sebenarnya. Kira-kira sebenarnya sederhana itu aja gitu. Jadi orangnya gampang sumbu pendek gitu tuh. Nah, orang yang sumbu pendek itu kan nantinya yang dia tidak akan mencapai puncak dari peradaban atau puncak dari ilmu pengetahuan. Karena harapannya sebetulnya mungkin para ahli kan berharapnya puncak dari peradaban dan ilmu pengetahuan itu kan tidak sekedar kapasitas ekonomi, tidak sekedar uh, berlomba-lomba siapa yang paling tinggi ilmunya, siapa yang paling pintar, siapa yang paling jago public speaking, bukan, tapi siapa yang bisa menjadi bijaksana atas ilmu yang dia miliki. Kan sebenarnya kan prinsipnya kan itu. Kalau misalkan kata Pak Farudin Faiz mah, kalau ada teman kita yang dia ini sebenarnya gendut, kita tahu dan itu fakta gitu. Tapi kita berusaha untuk tidak ngatain dia gendut. Padahal itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tapi kan itu tidak bijaksana gitu kalau misalkan itu disampaikan. Nah, mungkin maksudnya itu tuh. Maksud saya yang menyatakan bahwa puncak dari peradaban ilmu pengetahuan adalah kebijaksanaan.
Kalau memang kita tahu itu benar, tapi tidak bijak untuk disampaikan karena akan menimbulkan perpecahan, maka sebaiknya tidak perlu disampaikan gitu. Atau misalkan boleh disampaikan dengan bahasa yang lain yang lebih halus, tidak perlu merasa siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat. Jadi nggak sekedar ekonomi, nggak sekedar pintar-pintaran aja, tapi ini berbicara perkara kebijaksanaan kita gitu sebagai masyarakat yang beradab, khususnya bagi kita yang pernah menempuh di pendidikan tinggi. Mungkin sebagai pengantar itu aja sih, barangkali nanti kita boleh diskusi lebih jauh aja gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa paparan materinya. Uh, mampu memantik berbagai pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum saya bertanya, kiranya mungkin dari Kaneni atau dari Iip, Kaib, ada yang mau bertanya atau disilahkan, ada yang mau berargumen, dan mungkin ya sebelum ke teman-teman kalau belum ada, jadi meminjam istilahnya Plato, bahwa kata Plato, manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi ini juga berkaitan dengan menambahnya pengetahuan, yang timbul adalah kebijaksanaan, seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ada yang bagian perut ke bawah, kemudian ada yang bagian leher ke perut, dan leher ke atas. Nah, orang-orang yang perut ke bawah itu mementingkan sebuah kekenyangan. Kemudian ranah nafsu gitu. Kemudian kalau perut ke leher ya sama saja mirip-mirip, dan yang terakhir adalah leher ke atas. Leher ke atas inilah yang jarang yang ada di Indonesia. Artinya orang-orang yang berinvestasi terhadap sebuah wawasan dan pengetahuan gitu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya bagaimana Indonesia itu ada di titik minat baca tinggi, kemudian bagaimana Indonesia itu memiliki masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Indonesia itu bagaimana berjalan dengan berdasarkan sains ilmiah terstruktur, dan apabila dilihat data-data, orang yang S1, S2 bahkan S3 itu sangat, S3 ya hampir 0, sekian persen lah, saya kurang tahu data resminya, itu sangat sedikit sekali gitu. Dan betul bahwa semakin tinggi pengetahuan, yang muncul adalah kebijaksanaan. Artinya orang-orang yang hari ini melakukan penilaian yang buruk atau memiliki sudut pandang yang pendek, atau bahkan mencerna informasi yang 5% dan lain sebagainya, itu bagian daripada ketidakmampuan atau boleh dikatakan kekurangan informasi, sehingga ia terbiasa untuk menerima informasi-informasi gitu. Paling kalau mungkin sebelum jauh, kiranya apa yang perlu kita diskusikan? Bagaimana Indonesia ada memiliki minat baca yang tinggi, kemudian Indonesia juga ramah, dan seperti itulah kurang lebih. Mungkin gitu kalau dari saya, Ketua. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan ada yang mau bertanya, atau mungkin langsung kita diskusikan aja, atau Ketua Wafa bisa memberikan pandangan. Boleh mungkin dari teman-teman lain dulu. Siapa tahu saya juga dapat pandangan baru gitu. Ya silahkan Kaneni ataupun Kaib. Mungkin aku mau nambahin ya, Yop. Ya. Mungkin sharing aja ya kita. Emang ya kalau masalah akses informasi, kan emang informasinya udah tumpah ruah nih di internet. Nah, yang sangat disayangkan adalah kemampuan literasi informasi masyarakat kita itu. Nah, kalau di ilmu perpus tuh pernah belajar ya terkait ada model literasi informasi namanya The Big Six. Nah, The Big Six itu ada 6 komponen. Nah, yang pertama adalah perumusan masalah, lalu yang kedua strategi pencarian informasi, yang ketiga alokasi dan akses, dan 4 pemanfaatan informasi, 5 sintesis, dan ke-6 evaluasi. Nah, yang sangat disayangkan di kita tuh apa-apa tuh nyaploknya tuh di medsos. Jadi kita dari awal tuh kita kayak
nggak tahu nih informasinya apa yang kita butuhin. Terus dan dari segi strategi pencarian informasinya tuh kayak nyarinya tuh bukan di tempat yang kredibel kayak gitu, tapi lebih ke percaya pada akun-akun yang merasa besar kayak gitu. Tapi dari sisi kredibilitasnya tuh kurang gitu. Dan ya itu tadi yang aksesnya, terus pemanfaatan informasinya. Jadi daya kritisnya kita juga tuh kurang, dan itu menurutku juga jalan panjang kita semua ya untuk ke arah sana, untuk menjadi masyarakat yang literat kayak gitu. Ya itu jadi terus kata termasuk harapannya Pak Gita Wirjawan juga ya. Pak Gita Wirjawan tuh pengen kita kayak di menormalisasikan orang-orang yang baca buku di transportasi publik, di angkot kah, di stasiun dan lain sebagainya itu. Dan itu PR panjang kita semua sih. Itu keresahan kita semua. Itu sih. Ya, Kak Ip, ada yang mau disampaikan? Ya, Wap, kayaknya nggak ada. Mungkin bisa dilanjut aja. Oke, makasih sebelumnya atas beberapa tanggapannya. Mungkin semoga bisa lebih jauh lah begitu. Supaya saya juga punya sudut pandang baru nantinya yang siapa tahu setelah dicerna dengan baik, ternyata bisa menghasilkan satu gagasan yang bisa diterapkan gitu. Paling tidak dalam lingkup terkecil aja. Nah, kalau misalkan berbicara bagaimana melakukan perubahannya gitu, agar paling tidak bisa membuat kita beranjak dari tingkat yang paling rendah saat ini gitu tuh. Saya sih sebenarnya sejauh ini sih prinsipnya sederhana aja sih. Saya merasa bahwa secara pribadi saya punya tanggung jawab moral, pernah menempuh pendidikan tinggi dan beruntung ketimbang mungkin beberapa juta calon siswa lainnya yang saat itu tidak berkesempatan untuk berkuliah gitu. Walaupun sekarang ada juga tren kalau nggak salah ya. Saya kan sekarang aktifnya cuma di Twitter doang gitu, nggak main sosial media lain. Itu juga kebetulan buat cari informasi aja. Di Twitter tuh ada informasi, ada tren yang menarik gitu. Saya nggak tahu tren ini datang dari mana, tapi baru-baru ini ada tren bahwa orang itu untuk bisa sukses tidak perlu belajar, untuk punya spesialisasi keahlian tidak perlu berkuliah dan sebagainya, karena bisa dapat dari YouTube, dapat dari TikTok dan sebagainya dan sebagainya. Perdebatannya menarik tuh di kolom komentar tuh. Ya udah sini, lu gue bedah, tapi gue nonton YouTube, boleh apa enggak? Akan kayak gitu tuh, yang kayak gitu menarik aja tuh gitu. Itu jadi tren tuh, jadi populer. Cuman sumbunya jadi aneh gitu tuh. Jadi perdebatannya jadi semakin lebar, semakin bias, dan semakin tidak karuan. Nah, itu kan agak cukup menarik juga gitu tuh. Jadi, kewajiban saya saat ini, saya merasa punya kewajiban, bukan kewajiban saya merasa punya kewajiban, tanggung jawab moral untuk meluruskan apa-apa yang saya rasa ada di friend list WhatsApp saya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang fenomenal gitu tuh, kayak kemarin lah contohnya, ini banyak juga nih yang nge-share, tapi padahal mereka tidak bisa, tidak membaca informasinya dengan baik. Nah, saya biasanya ikut angkat suara untuk mengklarifikasikan aja gitu melalui WhatsApp dan sebagainya. Atau kadang-kadang saya punya blog pribadi aja gitu, saya tulis kemudian saya publikasi. Saya sebenarnya sesederhana itu aja sih kalau misalkan untuk merubahnya dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, ini keniscayaan harus ada political will ya, harus ada kebijakan politik. Walaupun kalau ngomongin kebijakan kayak seolah-olah terlalu utopis, tapi nggak ada pilihan lain gitu tuh. Kayak tadi yang disampaikan Kak Nuraini, salah satunya misalkan perlu dinormalisasi orang-orang yang membaca di tempat-tempat umum sambil nunggu kereta tadi yang kata Yopi, atau sambil apa dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ini yang jadi titik permasalahannya sih sebenarnya. Tadi kan saya mengambil poin kuncinya itu, permasalahannya sebetulnya ada di penggunaan internetnya, karena penggunaan internet itu mereduksi kemampuan otak kita dengan maksimal gitu tuh. Karena ini dapat mereduksi kemampuan otak dengan maksimal, maka salah satu jalan keluarnya adalah membatasi penggunaan internetnya. Entah kebijakan pembatasannya
seperti apa ini perlu didiskusikan lebih lanjut, tapi yang paling vital kalau menurut saya adalah pembatasannya itu adalah pembatasan usia penggunaan internet yang ketat, khususnya di TikTok. Karena yang jadi penyakit ini kalau dalam sudut pandang saya, kalau di Instagram mungkin isinya cuma flexing-flexing aja sih kayaknya. Jadi orang-orang pamer dan sebagainya, isinya adanya di Instagram aja tuh. Kalau di Twitter, hmm, kalau kata orang mah, ini media sosialnya orang-orang cerdas. Karena argumennya biasanya argumentatif dan menarik gitu diskusi pembahasannya. Kalau misalkan di Facebook beda lagi. Kalau di Facebook nggak ada urusan siapa yang pinter dan siapa yang bodoh, karena isinya emang kelucuan doang gitu tuh. Jadi entah buat mengenang masa-masa lalu dan sebagainya itu di Facebook, atau buat jual beli aja lah gitu. Tapi beda sama di TikTok. TikTok ini media sosial yang kalau teman-teman buka di internet gitu, risetnya banyak, dia cukup jadi eh, permasalahan dan sangat berbahaya gitu. Misalkan ada kolom komentar, jadi ya saya nemu pernah waktu itu dia sempat viral di Twitter dari TikTok. Nah, ada pembahasan mengenai ada orang yang nggak bisa, bukan ada orang luar negeri dari Amerika, dia pernah diwawancara sama orang di Jakarta, dia nggak bisa baca jam analog, ya kan? Nah, terus viral tuh di TikTok tuh, di kolom komentar ya, terus viral di Twitter. Nah, jadi orang-orang yang berkomentar tuh, kok ada ya yang nggak bisa baca jam analog, kirain saya cuma sendiri. Nah, ada orang udah bisa pakai media sosial, tapi lucu aja gitu. Masa dia merasa bangga bahwa dia nggak bisa baca jam analog gitu. Terlepas dia ini sebenarnya cuma mau nyari popularitas di kolom komentar, karena waktu itu yang nge-like komentarnya banyak tuh, dan yang komentarnya lagi banyak, atau apapun itulah. Cuman maksudnya adalah, itu kan bukan kebijaksanaan gitu. Kan dia pernah belajar di SD yang nulis garis, masa baca jam analog nggak bisa sih gitu, penempatan jam, menit, dan detik, itu kan hal yang sederhana. Nah itu sebagai contohnya itu aja gitu tuh, isinya yang kayak gitu-gitu doang tuh di TikTok tuh, walaupun nggak bisa dipungkiri gitu. Ada pemanfaatan lain yang bisa diambil dari TikTok, cuman kemudorotannya lebih banyak. Kenapa nggak diambil resikonya aja gitu? Dibatasi secara ketat penggunaannya, habis itu dilihat uji cobanya apakah berhasil untuk meningkatkan skor PISA masyarakat Indonesia atau tidak. Paling tidak pembatasannya untuk anak 15 tahun ke bawah gitu, yang lagi bagus-bagusnya usia pencernaan otaknya gitu tuh. Kayak sebenarnya itu aja sih. Kalau saya sih sebenarnya tanggapannya dua. Yang pertama, secara moral kalau misalkan merasa bahwa dalam diri kita punya kewajiban untuk bertanggung jawab meluruskan informasi, ya kita lakukan itu. Kemudian kalau dalam jangka waktu yang panjang, kalau kita berkesempatan untuk berdiskusi lebih jauh, kita manfaatkan itu dengan baik. Ya salah satunya ini salah satu upaya jangka pendek atau jangka menengah lah mungkin yang bisa kita upayakan, membangun diskusi yang semoga orang-orang bisa ikut tercerahkan, atau kita sendiri barangkali keliru kita juga bisa ikut tercerahkan. Kira-kira itu aja sih sebenarnya untuk pandangan awalnya, Tua Yofi. Terima kasih. Ya, betul. Dibuat sistem ya, kayak kendaraan 15 tahun ke atas yang tidak memiliki SIM. Jadi kalau anak-anak sudah memiliki SIM, dia boleh menggunakan media sosial. Itu Cocok, bisa. cocok. Jadi sebetulnya ya ya semacam kayaknya kita perlu pemimpin yang lahir daripada orang-orang yang membaca buku. Mungkin ya. Jadi berbeda antara orang yang semacam anggota DPR RI sebagai alat perjuangan, sebagai alat aspirasi, dengan anggota DPR RI yang memposisikan ia sebagai profesi. Di DPR itu sebagai profesi, padahal DPR itu sebagai alat perjuangan. Berbeda ketika orang yang lahir daripada terlahir dari keluarga-keluarga yang bisa dikatakan menengah ke bawah, sehingga dia membawa aspirasi, dan itu fungsinya DPR itu berjalan gitu. Dan orang yang pura-pura bersimpati terhadap rakyat yang ada di bawah, ketika di atas ya udah dia memposisikan diri sebagai orang DPR sebagai profesi. Dan sebetulnya kalau dilihat pemerintah juga rasanya kita perlu membutuhkan orang-orang yang memiliki concern yang sama terhadap literasi. Jadi ketika ia menjabat, dia punya misi, oh ini dan lain sebagainya. Dan kayaknya itu masih belum dilihat ya, hanya ada beberapa mungkin kalau ada juga. Dan yang kedua bisa menambahkan, boleh jadi untuk mendegradasi internet itu harus dibatasi. Dan yang kedua, saya mendefinisikan bahwa rasa-rasanya membaca buku itu semacam hidayah. Karena orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia susah iman kepada Tuhan. Pun juga dengan sebaliknya,
orang yang belum membaca buku itu dia tidak akan membaca buku kalau dia tidak punya hidayah. Dan hidayah itu bisa diterimanya kapan? Kita tidak tahu kapan bisa menerima. Dan satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah rasa-rasanya adalah mewajibkan anak-anak untuk membaca buku. Karena kita tidak tahu di buku mana ia membaca dan ia mendapatkan hidayah gitu. Dan kalau dilihat kesadaran-kesadaran dalam memilih sebuah program studi, kesadaran-kesadaran untuk IPA dan IPS, kesadaran-kesadaran aku mau menjadi apa, itu adanya di umuran-umuran atas. Orang-orang yang left quarter crisis itu kan sebetulnya mungkin di masa-masa seperti itu. Sementara di umuran 20 tahun ke bawah rasanya dia belum bisa menentukan minat, hal yang bikin dia bahagia. Makanya kata Ghazali, orang yang tahu dirinya ya orang yang bahagia. Maka rasa-rasanya salah satu mungkin yang harus diwajibkan adalah 1 minggu 1 buku ataupun dan lain sebagainya gitu. Karena tren membaca buku di sekolah-sekolah sama di kampus itu berbeda. Kampus mungkin kita ketemu senior, ada mentor yang mengarahkan. Lalu kalau mau buku ini, kalau mau menjadi ini, mencari informasi ini, baca buku ini dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk meningkatkan minat dan baca, boleh jadi mungkin ya ini nggak tahu kebijakannya bagus atau enggak. Pertama mewajibkan anak-anak, karena dengan membiasakan dia membaca buku, peluang dia mendapatkan hidayah cinta terhadap membaca itu lebih besar. Dan yang kedua dibatasi menggunakan penggunaan akses internet. Karena ini kita bicara pengalaman ya, waktu saya di pondok tidak boleh bawa HP dan kita memang merasakan gabut. Akhirnya yang gabutnya itu pegang buku, pegang kitab, meskipun kita nggak ngerti dan nggak paham gitu. Dan itu terasa berbeda ketika dengan setelah keluar daripada pondok, fasilitas internet ada, dan itu tadi internet memberikan stimulus hal yang bikin kita senang sehingga kita akan lupa yang kita pelajari. Kayaknya sih gitu mungkin pandangan. Silahkan kalau dari Kanani atau mungkin tanggapan dari Bapak atau dari Ip atau dari Harian Syahrian. Ada audiens baru itu. Siapa tahu ada pandangan tuh. Calon pempret Kompas itu. Siap, mohon arahan. Nanti kita ke depan bikin pelatihan jurnalistik misalnya. Oke, mungkin sambil nunggu kali ya. Ini sih, saya mau menanggapi aja tadi yang disampaikan sama Yopi. Emang, tapi begini sih maksudnya. Penggunaan akses internet tadi kan salah satunya kalau diambil analoginya pembatasannya itu bisa misalkan pakai lisensi bagaimanapun bentuknya gitu kayak SIM dan sebagainya gitu. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik kan itu yang agak repot tuh. Nah kemarin singkat cerita saya belum lama ini mungkin sekitar 3 hari yang lalu gitu membantu salah satu senior saya di magister di UPI melakukan riset untuk melakukan pengembangan kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan dalam riset itu, jadi sekarang itu kurikulum Merdeka ada yang namanya P5. P5 itu penerapan profil pembelajaran pelajar Pancasila. Gitu-gitulah intinya lah, penanaman karakter Pancasila itu. Nah, penanaman karakter profil pelajar Pancasila itu dimulai sedari PAUD. Ini kalau misalkan dilihat, memang sebenarnya agak cemerlang dan agak brilian gitu idenya. Dan salah satu karakternya itu, 6 karakter yang menjadi indikator profil Pancasila itu bagus-bagus. Misalkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bersosial, dan sebagainya. 4 yang lainnya ya. Tapi yang tadi disebutkan Yopi itu, saya memang merasa bahwa itu belum diterapkan dan belum ada gitu tuh. Padahal itu membangun karakter. Jadi yang dibangun itu kapasitas karakternya adalah bagaimana seseorang itu nanti dapat melakukan observasi, pengamatan, dan sebagainya. Walaupun ada keterbatasan dalam realisasinya, karena itu adalah kebijakan baru. Nah, cuman yang jadi masalah yaitu, saya tidak melihat bahwa ada kewajiban seseorang untuk, kewajiban seorang anak, bukan seseorang lah, spesifik lagi kewajiban seorang anak untuk dia ini harus membaca misalkan setiap berapa minggu sekali, mereview satu buku bacaan, dan itu kemudian disampaikan di depan teman-teman yang lain. Saya nggak ngelihat program itu tuh, atau barangkali saya yang keliru
mendalaminya belum jauh, mungkin Kak Neni yang bergerak lebih konsen gitu di bidang kepustakaan boleh bantu saya gitu. Tapi kalau nggak salah yang saya pelajari sebegitu. Itu sih dua yang saya temuin sih. Yang pertama itu kalau di lisensi itu bagaimana kira-kira sebenarnya supaya itu bisa berjalan baik ya, walaupun ini kan masih gambaran, masih ide gitu. Cuman apa yang salah untuk didiskusikan. Dan yang kedua ya tadi belum ada eh, secara serius upaya pemerintah untuk mewajibkan atau mengambil inisiatif program agar setiap anak itu dalam 1 bulan sekali misalkan membaca buku kemudian mereview di depan teman-temannya. Kira-kira itu sih. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan. Iya, iya, Dan iya. Nanti siapa tahu satu lagi sih yang terakhir. Mungkin sebagai pandangan lagi, saya juga pengen tahu sih di mana kira-kira yang paling oke jurnalis itu mengambil peran sih. Kan sekarang kan jurnalisme kan udah masuk ke tahap modern gitu karena sudah terdisrupsi oleh teknologi. Maksudnya apakah cuman sekedar hmm, apa ya? Apakah cuman sekedar menjadi kanal informasi aja gitu? Kalau ada kejadian melakukan pemberitaan, ada kejadian pemberitaan, ada kejadian pemberitaan. Atau sekarang bisa juga bergerak sebagai verifikasi sebuah informasi gitu untuk membantu masyarakat lain dapat mengelola informasi dengan baik supaya tadi gitu menuju puncak peradaban kebijaksanaan. Mungkin boleh Ketua Yopi sebagai mantan pers dan ada calon Pemret Kompas juga nih, boleh bantu saya menanggapi gitu. Saya butuh pandangan. ya, yang pertama kalau pemerintah mewajibkan baca buku, mungkin yang ada hari ini adalah pemerintah malah melarang membaca buku-buku tertentu. Jadi bahkan ada sebuah apa ada gium bercanda yang kalau pinter katanya, kalau apa yang nggak jarang baca buku katanya jadi polisi, katanya kurang lebih gitu. Ya, memang ini berkesinambungan ya kalau gua amati. Jadi eh, sama halnya dengan kita bagaimana membangun anak yang soleh. Kita menyadari hari ini kita kekurangan atau merasa tidak tidak sebanyak orang lain dalam membaca buku, dan kita menyadari maka kita memperbaikinya. Dan tanggung jawab yang tadi dibilang adalah tanggung jawab orang tua. Saya kira uh, orang tua harus berperan sebagaimana halnya orang tua menjadi contoh gitu. Dan orang yang hari ini kita sadar akan pentingnya membaca buku, tentu kita harus mempraktekkan itu di hadapan anak-anak sehingga anak-anak dia bisa melihat orang tuanya dia rajin membaca buku gitu. Nah, dan ini juga berkaitan dengan 2045, dan di umur 45 tahun tentu kita ya sebagai generasi berapa nih, 2000-an, 99 atau di segituan, di umur 45 tahun tentu dia sudah menjadi orang tua dan boleh jadi ya sudah punya anak SD atau SMA. Dan ketika kita di umur tersebut sudah mempraktikkan kegiatan baca, kegiatan berpikir lebih kritis, anak-anaknya juga secara tidak langsung akan menentukan. Namun apabila dilihat dengan kondisi sekarang, bonus demografi, orang-orang yang pendidikannya bahkan cenderung dia mengejek dan lain sebagainya, bisa dibayangkan nanti di umur 2045 generasi emas yang dicanangkan itu yang seperti apa. Walaupun di sudut pandang ekonomi tentu SDM perlu dilihat juga. Jadi kalau gue lihat, kalau kita untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap anak, tentu dari orang tuanya terlebih dahulu. Siapa orang tuanya kita yang hari ini sadar akan pentingnya membaca, nanti ketika jadi orang tua dipraktekkan. Sama halnya kita mendidik anak soleh ya, tentu kita memilih calon suami dan istri yang sama-sama soleh juga, seperti itu, mungkin kurang lebih itu gitu. Dan yang jurnalis, sebetulnya di jurnalis itu ada banyak fungsi ya, dan koreksi kalau salah calon Pemred. Jadi pertama dia memberikan informasi, yang kedua dia memberikan hiburan, dan memberikan informasi yang baik adalah informasi yang mampu memantik daya pikir masyarakat gitu. Jadi kalau kata siapa lupa saya namanya, dia Pemred di Kompas, dia bilang berita yang baik itu berita yang mampu menyadarkan masyarakat sehingga terjadilah gejolak-gejolak, sehingga terjadilah gerakan-gerakan. Itu bagian daripada dampak berita. Dan itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membaca yang baik dan disikapi dengan bijaksana. Seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak ya.
Itu mungkin kurang lebih seperti itu kalau bicara jurnalis. Dan kalau bicara tanggung jawab ya pasti lagi-lagi kepada orang tua. Orang yang hari ini kita sadar pentingnya membaca, ketika jadi orang tua praktikkan membaca itu ketika dia punya anak atau ketika dia Indonesia Emasnya masih lama dong kalau gitu, 2100. Karena nunggu kita punya anak. ya 2045. Jadi memang generasi-generasi kita hari ini yang perlu dipupuk gitu. Cuman kalau dilihat generasi-generasi kita terhadap pendidikan juga memandang sebelah mata, bahkan ya bisa dibayangkan nanti 2045 seperti apa gitu. Akan menjadi apa? Alat politik aja, akan menjadi objek politik gitu. Terlebih dengan jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana kita apakah menerima apa serangan fajar. Jadi kalau kita menerima serangan fajar dan lain sebagainya itu kan kita susah keluar daripada apa kebijakan pemerintah dan lain sebagainya lah. Lingkaran setan. Jadi lingkaran-lingkaran kita kan balik lagi, harusnya orang-orang yang terpelajar ia bisa meyakinkan dirinya untuk tidak menerima hal-hal yang seperti itu gitu. Kurang lebih sih seperti itulah. Maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana Muslim, orang-orang Islam dulu mengislamkan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dengan akhlaknya. Kalau dilihat dari sekarang, akhlak-akhlak umat Islam itu mungkin ada yang berpikir, malas gue masuk Islam, gitu. Jadi definisi rahmatan lil alamin sudah jauh ya dari sekarang gitu. Umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar misal dikasih segokan 50.000 diambil katanya gitu kan. Wah nanti itu kan ya, bisa membayangkan lah bagaimana ya kalau ada orang yang menyebarkan agama Islam ya gitu. Maka benar gitu kata Rasul itu utami memakarimal akhlak gitu. Menyempurnakan akhlak. Ya gitulah kurang lebih lah. Ada lagi nggak? Atau nanti kita sambung dengan diskusi-diskusi berikutnya. Kayaknya ini menarik ini. Ya, kayaknya menarik. Indonesia, ya kalau nggak emas perunggu lah, paling nggak lah. Ya berarti harus punya anak dulu gitu maksudnya. Untuk Tidak, bisa menjadikan jangan. cermin gitu. Maksudnya itu sebagai jangka panjang kalau bicara jaminan. Oh, Memang sampai dengan hari ini tidak ada jaminan dari pemerintah karena mungkin itu masuk ke ranah privasi atau pemerintah tidak ada keseriusan ya dalam tanda kutip membangun SDM di Indonesia gitu. tapi coba kalau misalkan untuk ya oke lah. Kalau kita bicara scope state negara emang terlalu luas gitu lingkupannya karena mencakup berbagai dimensi sosial budaya ekonomi dan sebagainya macamnya gitu. Tapi state yang paling kecil misalkan sebagai hmm, orang yang pernah menjadi tokoh di kampus gitu, sebut saja Yofi Maulana, apa kira-kira yang bisa saudara lakukan di kampus untuk menghidupkan culture membaca gitu. Paling tidak kalau nggak bisa masuk dalam tahap implementasi, idenya bisa dijadikan diskusi gitu untuk teman-teman yang lain. Apa kira-kira yang paling dimungkinkan, Yop? Ya, pertama mungkin emosional itu jangan sampai lepas dengan adik-adik tingkat biar cerita zaman abang dulu itu bisa masuk. Pertama mungkin itu. Dan yang kedua eh persuasif masuk kepada eh, hati mereka, eh, dunia mereka dan menyadarkan secara tidak langsung eh, bahwa kondisi Indonesia seperti ini tuh perlu turun tanggung jawab daripada teman-teman mahasiswa gitu. Sebetulnya jauh ya. Gue melihat ya organisasi-organisasi mahasiswa hari ini sudah mulai menurun. Gue nggak tahu di teman-teman di Serang ya. Khususnya kalau di Cilegon itu sudah mulai dan bahkan bukan hanya internal, eksternal pun menurun, kader-kadernya sedikit, kegiatan-kegiatan diskusinya juga sudah mulai berkurang. Jadi kalau untuk memantik tentu pertama sih kita memprovokasi satu orang, lu sadar nggak kalau misalkan kalau teori-teori bagaimana HTI itu mengajarkan ya lu Indonesia hari ini bagus atau enggak gitu, hukum-hukum hari ini bagus atau enggak gitu, mendoktrin sedikit-sedikit gitu. Apakah nanti dikaitkan lah Al-Quran dengan Pancasila, jadi lu sebagai muslim, lu sebagai warga negara, nah dia semakin memantik berpikir. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu namun dengan konteks yang berbeda terhadap adik-adik tingkat itu bisa
bisa muncul. Dan sebetulnya orang-orang kalau dikatakan analisis karakter ya, gue pernah baca di Tirto, anak-anak zaman sekarang itu cenderung pragmatis. Dia akan melakukan hal yang ia inginkan dan itu akan berdampak terhadap dirinya. Mungkin kita bisa masuk, oh lu mau jadi apa nanti ketika setelah lulus. Nanti kita masuk, oh lu caranya seperti ini gitu. Kalau lu mau menjadi seorang politisi, oh lu harus jadi ketua umum, dan menjadi ketua umum harus banyak membaca. Baca apa? Baca buku, baca situasi, baca kondisi gitu. Baca peluang, ada peluang, momentum, ada jalan, caranya bagaimana, seperti apa, ngecap dikit. Jadi kalau kata Cokro kan semurni-murni niat, sepinter-pinter siasat ya nanti lah kurang lebih, sehingga itu bisa membuat tertarik terhadap mereka gitu. Dan yang kedua ya pertama itu tadi sih, jadi kita biar emosional itu biar tidak terputus, sehingga kita masih diberikan dalam tanda kutip panggung lah buat sharing dengan adik-adik ya. Ya tinggal dibuat melongo pertama dengan oh iya ya nanti, kayaknya sih kurang lebih seperti itu sih. Cuman nggak tahu gimana kalau Wapa mungkin bisa menjadi mentor yang baik untuk adik-adiknya. Nggak ada. Saya mau bertanggung jawab terhadap friend list di WhatsApp saya aja. Ya gitu. Dan nggak harus itu sih, nggak harus nunggu kita jadi orang tua. Iya, nggak nunggu. Ya, itu kan untuk jangka panjang itu. Iya, misalnya di rumah nih kayak punya adik itu, kayak kita nyediain akses ke buku-buku, kayak beliin buku-bukunya kayak gitu. Kalau aku sendiri kayak gitu sih ya, Yov dan teman-teman yang lain, kayak beliin buku buat adik-adik. Terus karena aku kapasitasnya sekarang sebagai pustakawan ya di sekolah tuh juga, karena kan anak-anak tuh kelihatan yang di rumahnya biasa baca sama yang enggak. Dan yang anak-anak yang emang di rumahnya dibiasakan untuk membaca itu lebih sering berkunjung ke perpus, dan waktu-waktu luangnya itu dia habiskan untuk di perpus, kadang kebanyakan kayak gitu. Dan kadang levelnya tuh beda gitu. Oh ini anak tuh aku udah baca ini, baca itu di rumah katanya gitu. Jadi ya pertama banget ya dari institusi terkecil dulu, yaitu keluarga kita itu sendiri, meskipun belum jadi orang tua kayak gitu, bisa dari sekarang. Dan pokoknya peran itu kita ambil sebisa mungkin. Nah, ya kita tadi kayak Kak Wafa itu dari teman-teman Wasa, misalnya perannya dia yang bisa dia ituin. Terus kalau aku kan di sekolah misalnya sebagai pustakawan, dan Yofi ke teman-temannya yang lain kayak gitu. Ya, terkadang orang-orang tuh butuh apa yang katanya self improvement, nanya-nanya. Pernah tuh gue ya minjemin buku, ya mungkin itu salah satu caranya. Lu kalau mau ya gue bingung nih seperti ini, lu baca buku ini, lu baca buku ini, Dan mungkin dengan kita memiliki pengetahuan, rekomendasi buku itu bisa sedikit membantu agar ya dia mungkin bisa tercerahkan. Ini sebenarnya 11-12 ya dengan Al-Quran ini sebetulnya. Jadi Al-Quran itu biar tidak sasar dibutuhkanlah mentor. Mentornya siapa? Nabi Muhammad gitu. Dan kadang-kadang kita luput dari keduanya itu, sehingga yang kayak gini sesat aja, misal dengan pola pikir yang mendiskreditkan pendidikan ya, karena dia jauh daripada koridor. Mungkin Masuk gitu. masuk. Iya. Ya, menarik sih ya ternyata untuk ditelaah lebih jauh perkara prevalensi 5%, pick me, laki-laki yang merasa, wih gue 5% nih. Ya, ada lagi nggak Wap? Ini kita udah hampir 1 jam nih. Nanti kita diskusi-diskusi lagi. Dan ini sebelum berakhir, ada yang disampaikan? Cukup ya. Cukup kok dari gue. Itu aja sih. Paling tidak tergambarkan gitu tuh. Apa dampaknya terhadap otak. Kalau misalkan kita baca buku dengan internet, paling tidak itu tergambarkan dan digambarkan. Maksudnya tadi udah menyampaikan informasi juga gitu bahwa tadi kan udah dilihat gitu skor PISA kita dari 2000 sampai 2022 20 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dan
yang hari ini memegang media sosial itu kan Gen Z-nya ya lah ya, yang saat itu eh, ikut, taruhlah misalkan sekarang yang megang media sosial itu rata-rata ada di usia 20 sampai 30 tahun. Berarti kan kalau misalkan saat tahun 2010 dia usianya sekitar 10 sampai 20 tahun. Nah, berarti kan saat itu dia itu masuk ke dalam kategori asesmen PISA yang saat itu hasilnya juga mungkin waktu itu jadi puncak cukup baik, walaupun di beberapa tahun setelah dan sebelumnya itu buruk. Dan itu tercermin ternyata pada hari ini. Jadi kalau misalkan hari ini kita tidak berupaya melakukan perbaikan dengan skor PISA cuma 379, kemampuannya cuma bisa membaca teks yang pendek, bukan membaca, memahami teks yang pendek. Nah, berarti nanti 10 dan 15 tahun yang akan datang kita bisa sangat mudah gitu melihat bakal lebih sekacau balau apa media sosial kita nanti di di jagat internetnya. Kira-kira itu aja sih sebenarnya mau disampaikan. Ya, 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 ya. Kalau mau gerakan konkret dalam meningkatkan ini apa literasi, rasa-rasanya orang-orang yang peduli terhadap buku, terhadap membaca, kayaknya perlu satu barisan deh audiensi dengan apa orang-orang atau instansi yang mengelola fasilitas-fasilitas publik di kereta api, di halte, gitu. Jadi kita mendorong bagaimana pemerintah untuk menyediakan buku-buku di setiap stasiun, gitu. Mungkin itu bisa jadi pembahasan lanjutan lah dengan mendorong pemerintah ya. Nanti kaitannya entah dengan Kementerian Perhubungan ataupun BUMN sebagai di kereta khususnya ataupun lain-lainnya, itu nanti kita diskusikan. Mungkin itu bisa menjadi sarana bagaimana meningkatkan skor PISA tadi mungkin ya, kalau bicara konkretnya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, mungkin itu aja. Kita hampir 1,5 jam. Terima kasih banyak kepada Ketua Wafa yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi wasilah atau dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan, juga kebaikan Wafa, keluangan waktu Wafa bisa diganjar, dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga teman-teman ini selalu ada dalam ridho Tuhan, karena tujuan pertama adalah mencari ridhonya. Semoga harian diskusi ini bisa konsisten membahas hal apapun itu yang berkaitan dengan pengetahuan dan penambahan wawasan, dan kita semua diberikan nikmat rasa kepo, rasa untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena itu hal yang saya kira wajib dan patut disyukuri. Kita masih bisa diberikan rasa ingin tahu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu. Kita bisa bertemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya, dan tentu yang terbaiklah buat dunia, karena hari ini kita akan perang dunia ketiga kalau jadi semoga kita masih panjang umur lah, karena ini masih jauh bagaimana kita mendidik anak, Amin. karena dunia hari ini sedang uyug gitu. Itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Ke depan rasanya diskusi soal perang dunia ini seru ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu lah, itu aja. Ada disampaikan lagi nggak, Wap? Oke, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wafa, Yofi, dan teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya. Dadah, sampai jumpa.